Belakangan, sempat ramai kasus pembunuhan yang terjadi di beberapa daerah. Mulai dari kasus suami mutilasi istri di Ciamis, suami tega membunuh istrinya dengan sikat gigi di Kepulauan Riau, hingga suami bunuh istrinya lantaran kesal mendengar korban mengigau pria lain saat tidur. Diduga mengalami depresi, seorang suami di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, nekat membunuh dan memutilasi istrinya. Ketua RT menyebut warga juga merasa takut lantaran pelaku sempat berkeliling membawa senjata tajam. Saya mau nolongin, cuman saya takut karena dia masih bawa senjata, gitu, bawa pisau. Ya saya udah menghubungin, saya langsung ditinggal, saya lari laporan ke polisi. Seorang suami di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, membunuh istrinya dengan sikat gigi. Sikat gigi tersebut ditancapkan suami ke leher istrinya. Sang suami mengaku membunuh istrinya karena merasa sakit hati. Karena sakit hati, Pak. Sakit akibat apa, Bang? Saya pulang kerja, dia tak pernah masak, nggak pernah. Ini saya suruh cuci baju, suruh masak, dia bilang aku bukan babu katanya. Nah, kadang saya cuci baju sendiri, makan pun sendiri, Pak. Dia sakit hati gitu. Iya. Saya kelahi, mama tua saya ikut campur. Dia ngasih anaknya, jantan itu waktu itu tinggalkan aja, cari jantan lain. Bang kerja apa, Bang? Kerja toko, Pak. Udah lama nikah, Bang? Belum lama, Pak. Itu kenapa sampai kepikiran Saya Abang? nikah, saya kenal istri saya udah 6 tahun. Nikah baru 4. Saya pacaran 2 tahun. Kenapa terpikir Bang? Terpikir sampai untuk bunuh menghabisi istri sendiri Bang? Nah itu, Bang. Oh, itu gimana tuh? Seorang suami tega membunuh istrinya sendiri yang sedang tertidur di rumahnya di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Selain sang istri, tersangka turut melukai mertua atau ayah korban. Pagi harinya memang ada suara yang membangunkan tersangka, sehingga tersangka tersebut berpikiran yang bagaimana mengambil senjata tajam di dapur dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Kemudian setelah melakukan penganiayaan, tersangka tersebut menuju ke rumah mertuanya yang kurang lebih berjarak 200 meter, melakukan penganiayaan juga kepada mertua laki-laki. Sahabat Kompas TV, akhir-akhir ini banyak kasus KDRT seperti suami bunuh istri yang ada di Ciamis. Terus ada juga kasus suami yang menancapkan sikat gigi di leher istrinya. Nah, atau apa yang melatar belakangi suami bisa tega membunuh istrinya sendiri? Apa faktornya dan bagaimana kita cara mencegahnya? Langsung saja kita tanya dengan Mbak Hanifah Hasna, seorang kriminolog. Selamat sore, Mbak. Sore Mbak Dian, Mbak Hanifah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat. Teman, oke. Mbak Hanifah, ini kita kan mau bahas soal mengapa suami tega membunuh istrinya gitu ya. Nah, dari pandangan Mbak Hanifah sendiri dari kriminolog nih terkait maraknya kasus suami bunuh istri ini seperti apa nih, Mbak? Oke, ini kan sekarang menjadi fenomena ya, jadi banyak sekali yang seperti ini. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah istighfar sebanyak-banyaknya ya. Kenapa orang-orang menjadi semarah itu, setega itu gitu ya. Padahal kalau kita pikirkan itu kan pasangan hidupnya gitu ya, menemani dia dari awal sampai sekarang. Nah, fenomena seperti ini itu bisa disebut dengan femisida. Femisida itu adalah pembunuhan terhadap perempuan karena kemarahan seorang laki-laki atau kebencian atau maskulinitas sehingga membuat dia gelap mata dan membunuh si perempuan itu. Nah, tanda-tandanya sebetulnya ada ya, femisida itu seorang laki-laki yang merasa tersinggung karena dominasi patriarkinya itu diusik oleh perempuan.
ada yang karena kecemburuan, ada yang karena ketidakmauan perempuan itu untuk melayani gitu ya, baik itu istrinya maupun seseorang yang dibayar gitu ya. Nah, yang seperti ini yang membuat seorang laki-laki menjadi mudah sekali membunuh, melukai, bahkan membunuh pasangannya sendiri. Nah, ini yang membuat kita menjadi khawatir karena di sekitar kita, kita juga nggak tahu apakah ada masalah dengan orang-orang atau pasangan-pasangan yang di sekitar kita. Karena rata-rata ketidakharmonisan keluarga itu menjadi isu-isu domestik yang tidak disebarkan atau tidak disampaikan kepada keluarga. Dan tahu-tahu sudah kejadian seperti ini. Oleh sebab itu, kita harus mulai punya empati dan simpati atau kontrol sosial yang baik terhadap lingkungan sekitar biar tidak terjadi kondisi seperti ini. Tuh. Jadi memang kasus ini tuh penyebabnya tuh seperti apa sih Mbak gitu, yang pemicunya gitu. Oke, pemicunya itu sebetulnya macam-macam ya. Pemicu paling banyak itu untuk saat ini faktor ekonomi dan faktor asmara. Kalau kita lihat motifnya, motif kejahatan pembunuhan itu ada dua. Yang pertama emosional, yang kedua instrumental. Emosional itu segala sesuatu yang berhubungan dengan uh, psikis gitu ya. Kemarahan, kecemburuan, kebencian, dan lain-lain. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan eh, psikologis gitu ya. Kalau instrumental itu kepemilikan. Ada beberapa laki-laki membunuh istrinya karena ingin menguasai hartanya. Karena apa? Untuk dipakai untuk menikah dengan orang lain gitu ya. Atau istrinya itu punya asuransi tertentu dengan total jumlah tertentu. Sehingga dia kepengen memiliki itu dan membunuh istrinya. Jadi ada emosional dan instrumental. Termasuk ekonomi. Masalah ekonomi juga seperti itu. Jadi ada dua hal itu yang paling banyak. Masalah emosional, itu masalah cinta, cemburu, dan lain-lain, dan masalah kepemilikan atau ekonomi tadi itu. Nah, walaupun demikian, sebetulnya kita harus menarik lagi. Sebetulnya kenapa sih ada laki-laki yang tega sekali membunuh istrinya? Ada faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya misalnya usia. Usia laki-laki itu segimana gitu ya. Misalnya usianya 20 tahunan. 20 tahunan itu adalah usia yang sangat-sangat kepengen memiliki si istri. Jadi ada dominasi patriarki yang tidak bisa ditawar. Karena di usia seperti itu, tugas perkembangannya adalah laki-laki ingin menguasai si perempuan itu. Lalu kondisi psikologisnya seperti apa gitu ya. Nah, faktor eksternalnya yang tadi itu. Yang pertama pengasuhan. Pengasuhan seperti apa yang dialami oleh laki-laki? Apakah dia diasuh dengan kekerasan sehingga dia merasa bahwa kekerasan adalah jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan? Lalu lingkungan, kembali lagi, lingkungan yang membentuk dia seperti apa? Ketika lingkungannya dia berada di lingkungan di mana kekerasan itu merajalela, ya dia akan melakukan hal yang sama. Selanjutnya adalah apa namanya media sosial yang dia lihat. Kita sama-sama tahu sekarang media sosial itu banyak sekali menyiarkan kejahatan atau kekerasan yang apa namanya bisa menginspirasi banyak orang ketika dalam konflik. Selanjutnya adalah bagaimana cara dia mengelola emosinya. Nah, cara mengelola emosi ini yang bisa menghapuskan semua faktor-faktor tadi gitu ya. Mau dia dari keluarga yang baik-baik, mau media yang dia tonton itu bagus, tapi kalau regulasi emosinya tidak baik, ini juga yang akan menyebabkan dia melakukan kekerasan terhadap istrinya. Demikian, Mbak Dian. Ya, berarti bagaimana cara seorang laki-laki meregulasi emosinya gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Terus untuk para istri nih, gimana caranya dia bisa mengetahui ada potensi suaminya ini bisa melakukan kekerasan gitu Mbak? Oke. Bisa tahu nggak kita? Sebetulnya, oke, sebetulnya begini Mbak, ini melanjutkan pertanyaan yang tadi. Sebetulnya kalau kita udah lihat dari faktor internal dan eksternal, kita juga harus bisa melihat pemicu permasalahan ini siapa. Karena bagaimanapun juga kan kita harus bisa menilai secara objektif. Jangan-jangan memang pihak istrinya itu adalah seseorang yang memancing untuk membuat si laki-laki atau suami itu menjadi marah dan melakukan agresi.
Banyak sekali kasus-kasus suami membunuh atau melakukan KDRT itu yang ternyata pelakunya istri juga. Namanya provokatif victim gitu ya. Dia seorang istri yang terlibat menjadi korban gitu. Misalnya dia selalu memarahi suaminya ketika memberikan nafkah yang kurang atau membandingkan dengan suami temannya, dengan tetangganya. Nah, ini membuat si suami itu menjadi marah gitu ya. Ketika sudah terjadi KDRT, biasanya suami yang disalahkan, padahal kalau kita lihat prosesnya sebetulnya istri yang melakukan pemancingan sehingga suami menjadi marah. Lalu bagaimana kita mendeteksi suami-suami yang ada kemungkinan untuk melakukan kekerasan? Sebetulnya ciri-cirinya sangat gampang. Yang pertama, agresif, suka memukul, tidak bisa mengerem emosinya, gitu ya. Sangat menguasai, membatasi pergaulan istri atau posesif, cemburuan, gitu ya. Terus manipulatif. Dia tahu di mana sisi lemah istrinya sehingga dia bisa membolak-balikkan kondisi itu, gitu ya. Terus dia tidak bisa mengendalikan diri, itu pasti ya. Terus hipersensitif, hipersensitif terhadap apapun. Istrinya cerita apa, dia sudah marah duluan gitu ya. Padahal yang diceritakan itu apa, yang diterima itu apa. Terus menunjukkan reaksi berlebihan terhadap segala sesuatu. Nah, seperti ini tuh sebetulnya sudah menjadi warning terhadap istri, gitu ya. Oh, ternyata suamiku adalah orang yang agresif. Nah, lalu bagaimana gitu? Pertanyaannya, apakah bisa dicegah? Sebetulnya, kalau karakter itu susah disembuhkan. Yang paling bisa adalah ketika memilih suami itu sendiri, yaitu pranikahnya. Makanya pendidikan pranikah itu sangat penting karena pada saat itu atau pada masa itu kita mengetahui bagaimana dia diasuh, bagaimana cara dia mengelola keuangan, bagaimana laki-laki itu menghormati kita, bagaimana cara dia menyelesaikan masalah atau mencari solusi, bagaimana kalau dia marah. Karena marah itu sebetulnya ada aturannya. Ketika dia tidak bisa mengelola kemarahannya, sudah bisa dipastikan dia akan melakukan KDRT. KDRT yang perlu kita ketahui tidak hanya melakukan kekerasan fisik, tapi kekerasan psikis, mengabaikan kebutuhan keluarga, dan melakukan kekerasan seksual. Itu yang harus kita ketahui jadi itu semua tadi kita ketahui sebelum menikah. Seperti itu Mbak Dian. Memang berarti memilih suami yang memilih suami sebelum menikah tuh penting banget ya Mbak ya, yang pranikah pranikah itu ya. Ya, betul. Nah, kalau misal dia nih udah ternyata udah sebelum nikah tidak melakukan kekerasan gitu ya Mbak. Terus setelah nikah tuh berbeda gitu ceritanya. Nah, apakah pasangan suami istri ini harus berkonsultasi ke psikolog dengan ahlinya gitu untuk mencegah kasus-kasus serupa? Oke, baik. Apakah harus ke psikolog? Jawabannya adalah iya. Tapi kan tidak semua orang mau ke psikolog. Karena masih banyak stigma orang yang ke psikolog itu adalah orang yang sakit gitu ya. Hmm. Apalagi kalau sekarang yang harus ke psikolog itu pihak laki-laki. Laki-laki itu gengsinya tinggi. Jadi dia merasa bahwa feminin banget gitu loh harus ke psikolog, harus dibantu. Buat Dan apa psikolog itu gitu? kebanyakan perempuan. Ya, ya pokoknya yang harus berobat si perempuan itu gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Kita kan bisa melakukan memberikan masukan ya. Masukan itu tidak hanya dari istri karena kalau sudah bermasalah secara komunikasi, istri menyampaikan apapun pasti tetap salah. Jadi bisa kita titipkan tuh si suami untuk mendapatkan edukasi dari pengajian, gitu ya. Mungkin kalau agama lain bisa di gereja atau dimanapun, karena pasti ada materi-materi keluarga. Lalu kita sampaikan kepada orang yang didengar. Yang didengar itu siapa? Om, paman, orang tua, atau siapalah gitu ya. Baru ketika sudah tidak bisa sama sekali, harus dilakukan mediasi. Mediasi itu paling horor adalah mediasi di pengadilan agama. Karena sebetulnya mediasi itu tidak untuk bercerai, tapi untuk menyatukan mendamaikan konflik yang tidak bisa diselesaikan oleh perorangan. Jadi seperti itu. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kasus-kasus serupa nih
seperti apa Mbak? Atau mungkin dari pemerintah juga harus turun tangan Mbak? Oke. Yang tadi itu ya, secara personal atau apa ya, pasangan ya, berarti kan cara memilih pasangan. Nah, pemerintah harus melakukan apa? Pemerintah harus melakukan edukasi sebagai upaya preventif. Upaya edukasinya seperti apa? Memberikan edukasi terhadap level paling rendah yaitu RT. Melalui apa? Kalau zaman dulu itu ada PKK tuh. PKK itu apa namanya? Parenting banget isinya. Kalau sekarang bisa disisipkan di situ. Jadi ada penyuluhan dari level paling rendah di pengajian-pengajian. Atau kalau sekarang kan sudah banyak ya edukasi-edukasi yang dilakukan di TikTok, edukasi yang dilakukan di Instagram, dan pokoknya di media sosial. Hanya saja ketika dilakukan di media sosial, tidak ada ukuran keberhasilannya. Beda sekali kalau kita melakukan edukasi langsung ke orangnya. Jadi setiap keluarga bisa dikontrol oleh ketua RT-nya. Ini yang harus dilakukan pemerintah. Selain itu harus ketika sudah ada kejadian, selain itu pemerintah juga harus membuat lingkungan yang aman. Lingkungan yang aman itu berarti memberdayakan semua orang itu untuk bisa membantu saling peduli. Karena kontrol sosial itu adalah cara yang paling efektif untuk menghentikan kejahatan. Karena pada dasarnya masyarakat kita pada saat ini sudah mulai abai, merasa bahwa ketika ada kejadian domestik itu bukan masalah mereka, tapi masalah keluarga itu. Sehingga tidak mau cawe-cawe, tidak mau ikut campur, karena takut mengganggu privasi orang. Padahal orang yang sedang berkonflik di dalam keluarga itu, dia membutuhkan pertolongan. Nah, ini harus ada kesepakatan antara keluarga bahwa ketika ada yang berteriak, ada yang marah, bolehkah ketua RT langsung mendatanginya, gitu ya? Karena kebanyakan dari kasus-kasus yang ada, tahu-tahu sudah terjadi, tahu-tahu sudah maaf, sudah membusuk, tahu-tahu sudah dibuang, padahal gejalanya harusnya sudah ada. Lalu memberdayakan siapa? Yang tadi itu antara lain memberdayakan masyarakat dan memberdayakan orang-orang yang sudah pernah menjadi korban. Untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa menjadi korban itu tidak enak. Jangan pernah merasa menjadi korban adalah uh, apa namanya keapesan atau takdir bahwa perempuan itu memang sudah layak untuk dianiaya. Jangan pernah merasa seperti itu, tapi segera mencari bantuan. Bantuannya seperti apa? Nah, orang-orang yang sudah menjadi penyintas itu diharapkan juga bisa mengedukasi yang lain. Atau ketika masalahnya adalah masalah ekonomi, diberdayakan dengan memberikan apa namanya dana untuk membuat perekonomiannya menjadi semakin baik sehingga dia berdaya secara ekonomi dan tidak dijajah oleh suaminya. Nah, berarti memang perselisihan dan kesalahpahaman dalam pernikahan itu memang nggak bisa dihindari ya Mbak ya. Tapi Iya, jangan sampai lah terjadi sampai pembunuhan gitu ya KDRT gitu ya Mbak ya. komunikasi sih Mbak Dian, ketika komunikasinya baik, sebetulnya semuanya akan menjadi baik. Karena apa? Karena seperti yang Mbak Dian tanyakan di sebelumnya tadi kan, bagaimana bila pasangan ini sebelum menikah baik-baik saja gitu ya. Menikah itu kan nggak sebulan 2 bulan kan, tapi lama. Dalam jangka waktu lama itu kan pasti ada perubahan. Perubahan cara berkomunikasi, perubahan lingkungan, perubahan masukan, entah dari mana gitu ya, intervensi dari mana, itu yang membuat orang berubah gitu ya. Nah, ketika komunikasi kita baik, sebetulnya segala hal bisa dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluar. Tapi ketika komunikasinya buruk, itu adalah jalan utama menuju perselisihan. Kuncinya berarti di sebuah pernikahan itu komunikasi ya Mbak ya. Betul. Diomongin, jangan dipendam. Jangan dipendam. Betul sekali. Mhm. Biasanya anak itu kan menjadi korban ya. Iya. Nah, korban itu ada dua. Hmm. Korban ketika sudah terjadi KDRT, ya kan? Atau korban saat tercuri, ya nanti diedit. Korban saat terjadi KDRT atau korban saat terjadi perpisahan. Ya, banyak sekali orang tua yang merasa bahwa suami istri harus selalu mempertahankan pernikahan.
Apapun yang terjadi tetap harus dipertahankan demi anak. Padahal tidak ada anak yang happy, bahagia, dan tumbuh dengan baik dari kedua orang tua yang tidak harmonis. Jadi jangan salah kaprah menyampaikan bahwa ini untuk anak-anak gitu. Karena semakin buruk komunikasi orang tua, semakin disharmonisasi yang terjadi di keluarga itu, semakin buruk perkembangannya. Jadi jangan salah kaprah gitu ya. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang menjadi korban ketika ibunya atau salah satu orang tuanya menjadi korban kekerasan hingga meninggal dunia? Ya. Berarti kan salah satu harus mendapatkan hukuman. Karena bagaimanapun juga dia sudah melakukan kejahatan. Apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah menitipkan ke keluarga alternatif. Keluarga alternatif itu keluarga yang sudah dipilih oleh pemerintah karena pengasuhannya sudah baik. Biasanya sudah ditunjuk tuh, gitu ya. Yang ditunjuk siapa? Bisa jadi uaknya atau neneknya yang sudah dinilai oleh pemerintah bahwa ini adalah keluarga yang sehat. Atau di lembaga-lembaga tertentu yang sudah ditunjuk pemerintah dan mendapatkan ilmu-ilmu parenting. Karena apa? Bagaimanapun juga anak-anak tidak boleh kehilangan orang tua dan tidak boleh kehilangan kasih sayang. Karena dalam perkembangannya ketika mereka kehilangan itu semua, mereka akan delinquen di masa selanjutnya. Delinquen itu adalah anak-anak yang menyimpang. Karena apa? Karena kurang kasih sayang dan tidak berada dalam lingkungan yang sehat. Gitu Mbak Dian. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.